Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah, penonton, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan kami ucapkan, saya mewakili teman-teman kru Sabili Salam dan Qudwah Organizer mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sampai sekarang masih setia mengikuti program series Ramadan ini. Semoga waktu yang Bapak Ibu teman-teman semuanya luangkan itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang terbaik, dan tentunya Ramadan kita menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut di episode terakhir, yaitu tentang Ramadan sebagai madrasah tazkiyah ya. Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat ya untuk mendidik atau mensucikan diri kita. Mensucikan di sini dalam artian segala macam yang ada di dalam diri kita, baik mensucikan secara ruhani maupun secara fisik. Artinya apa? Orang yang benar-benar dia berpuasa ya, dari segi fisiknya saja dia berpuasa, kemudian sesuai dengan prosedur aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjaga pencernaannya ya. Jadi pencernaannya jadi bersih. Mungkin selama 11 bulan dia sudah memakan makanan yang pedas, mungkin ayam geprek ya, gepreknya ayam dan lain sebagainya. Ada mie gacoan, mie level 10. Wah, ini nggak ada sponsor mie gacoan ya, nggak apa-apa lah ya. Kita tidak disponsor, tapi rasanya enak. Maka kita di 11 bulan itu barangkali ada makanan yang berbahaya yang masuk ke dalam lambung kita sehingga menyebabkan lecet di lambung. Nah, kalau sudah lecet di lambung, mungkin kalau belum parah belum terasa sakit, tapi kalau sudah parah baru kerasa sakitnya itu. Sehingga di bulan ini Allah sediakan khusus untuk mendetoks ya, artinya membersihkan penyakit-penyakit itu, ditahan. Karena sumber penyakit itu dari darah dan dari apa yang kita konsumsi ya. Ya, zaman sekarang banyak sekali orang yang sakitnya itu aneh-aneh. Bahkan ada anak kecil di bawah umur itu sakitnya itu ada yang kena gula, ada yang sampai cuci darah, bahkan anak kecil. Bahkan ada yang 20 tahun sudah, 30 tahun sudah kena stroke dan lain sebagainya. Itu kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena memang apa yang dikonsumsi tidak sehat. Ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan mungkin sudahlah tidak sehat, tidak membaca bismillah lagi. Ya, siap saji, kemudian yang mengandung gula banyak, sasetan, ciki-ciki dan lain sebagainya. Maka ketika dia puasa, maka di stop makanan itu, kemudian dibersihkan. Akhirnya tubuh kita bisa menjadi dokter untuk diri kita, untuk menyembuhkan secara alami dan dikasih waktu dan kesempatan untuk memperbaiki bagian dalam. Itulah maksudnya benar-benar puasa itu sebagai madrasah kita untuk menjaga pola makan kita. Kita lebih hemat juga, menjaga pola hidup kita menjadi yang terbiasa. Maka ada teori ya, teori habit. Seseorang kalau selama 30 hari melakukan sesuatu, selama 30 hari berulang-ulang, maka di hari ke-31, ada yang mengatakan 40 hari ya, di hari ke-41-nya dia akan secara refleks melakukan itu, melakukan perbuatan itu tanpa dipikirkan, otomatis gitu. Nah, apapun perbuatannya, kalau perbuatannya negatif dilakukan rutin, maka dia akan rutin melakukan, udah menjadi habit atau menjadi karakter dia.
Nah, kalau seandainya perbuatan itu adalah perbuatan yang positif ya, perbuatan yang baik untuk dirinya, baik untuk teman-teman dan lingkungannya, untuk kesehatannya, berarti kebaikan itu, perbuatan itu sudah menjadi habit atau karakter dalam diri dia. Terbiasa untuk menjaga makan, terbiasa untuk sholat tepat waktu, terbiasa untuk melaksanakan sholat malam. Sudah dilatih, sudah ditarbiyah, madrasah dari Allah yang kurikulumnya dari langit. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu menjadikan karakter untuk dia. Maka dalam buku juga ada buku yang membahas tentang atomic habit ya. Buku namanya Atomic Habit. Itu menjelaskan bahwasannya ternyata kesuksesan itu datang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan. Jadi kesuksesan itu nggak datang langsung, nggak datang dengan sekali kita melakukan perbuatan langsung besar, enggak. Tapi dari perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan secara rutinitas yang menjadi habit ataupun karakter kita, maka kesuksesan akan datang di situ. Dan itulah tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Maka di situ kita belajar. Ketika kita puasa, disitulah Allah Subhanahu wa taala melatih kita, menjadikan diri kita orang yang apa? Hatinya bersih, hatinya tertaut kepada Allah, hatinya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas. Ketika orang sudah melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, maka beban-beban yang ada di dalam otak pikirannya akan rontok semua. Ketika beban itu sudah rontok, pikiran sudah nggak ada, bukan pikiran nggak ada ya. Kalau pikiran nggak ada berarti nggak normal itu. Artinya beban itu sudah tidak menjadi masalah, sudah rontok semua, maka jasmaninya akan sehat, ibadahnya akan lancar. Ada atau tidak ada orang yang melihat, dia tetap beribadah. Ya, maka dia sudah menjadi pribadi yang ikhlas ya. Semua yang diberikan oleh Allah, ya ikhlas dia menerimanya. Semua yang Allah berikan ujian, ikhlas dia menerimanya. Semua sudah tidak ada beban lagi, ikhlas bagi dia. Ada orang melihat, dia tetap melakukan. Tidak ada orang yang melihat, dia tetap melakukan kebaikan. Tazkiyatun nafas, hatinya. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah yang penting. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini bersih, baik, maka salahal jasadu kulluh. Semua anggota badan yang lain akan baik, sifat karakternya akan baik. Tapi wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging, segumpal darah ini rusak, fasada jasadu kulluh, maka semua organ tubuh yang lain akan rusak semua. Ya, sifatnya ya jadi rusak dan sebagainya, Bahkan dalam ilmu medis kesehatannya juga terganggu. Apa itu segumpal daging? Apa itu segumpal darah? Ala wahyal qalbi. Segumpal daging atau segumpal darah itu adalah hati. Maka Ramadan mentarbiyah, mensucikan jiwa dan hati kita sebagai jiwa yang ikhlas, jiwa yang dekat kepada Allah, hati yang selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga begitu nanti di akhir Ramadan semua merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari yang suci, hari yang bersih semua. Allah dan kita sudah membersihkan hati kita dari dosa, gugur semua. Dosa-dosa sudah gugur. Man shoma ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasanya, dengan qiyamnya, tahajudnya, tarawihnya, hapus oleh Allah dosa-dosanya. Dengan sedekahnya, dengan kebaikannya, dengan baca Al-Qur'annya, dengan dia bersedekah, lipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dengan dia malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan atau 84 tahun lebih baik daripada. Maka benar-benar dia keluar di bulan suci Ramadan dalam keadaan menang, dalam keadaan fitriyah. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian dia keluar dengan apa? Membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi Allah itu sudah lebih besar daripada hawa nafsunya, lebih besar daripada egonya, lebih besar daripada jabatan dan hartanya. Semua Allah lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang suci, orang yang bersih. Jadi rangkaian kegiatan keutamaan di bulan suci Ramadan adalah tarbiyah atau kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengejarkan dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan bersihkan dia jiwa dan raganya. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhir ini mari kita cek apakah kita termasuk orang yang benar-benar menjalankan tarbiyah itu, kemudian kita benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan jiwa dan raga kita. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Cara kita mengecek simpel saja. Mari kita lihat di 10 hari pertama di bulan Syawal. Karena tujuan dari tarbiyah itu membentuk karakter yang berkelanjutan, ya. Karakter yang berkelanjutan, ibadah yang berkelanjutan, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Kalau seandainya puasanya berlanjut sampai di bulan Syawal, ya, begitu selesai Ramadan, dia hatinya sudah dekat dengan Allah, sudah cinta dengan Allah, cinta dengan kebaikan. Saya akan nambah puasa lagi di bulan Syawal, berlanjut puasanya. Man shoma Ramadana summa tba'ahu bi sittati minas Syawal faka'annama shamud dahr. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari, kemudian dilanjutkan dia puasa lagi 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamud dahr, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Kalau di bulan Ramadan dia sering sedekah, sering melakukan kebaikan, berinfak di jalan Allah, cek di bulan Syawal, kalau dia masih berlanjut, tandanya dia berhasil disucikan oleh Allah, berhasil tarbiyah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan perbuatan yang lain, baca Al-Qur'annya, mengunjungi anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, kemudian berlaku baik, berfastabiqul khairatnya. Kalau berlanjut di bulan Syawal, maka dapat dipastikan dia telah mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan, dan dapat dipastikan juga dia insya Allah mendapatkan keutamaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 84 tahun. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, rezeki yang lancar, kemudahan dalam hidup, diterima amal perbuatannya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dukung semua kebaikan, ya. Lakukan kebaikan dengan mendukung konten-konten kebaikan. Bisa dengan like video ini, bisa dengan subscribe channel YouTube Sabili Salam, dan bisa dengan yang lain, bisa berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui media Sabili Salam, bisa dengan lighting, bunga, kamera dan lain sebagainya. Fa insyaallah itu menjadi amal jariyah. Bisa di transfer di nomor rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.